أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Gimana Bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Ini kesehatan pemberian Allah yang maha. Mudah-mudahan pemberian Allah ini kita syukuri terus. Tidak pernah ada kata kufur atas kesehatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan sehat ini kita masih bisa bertatap muka, masih bisa jalan pagi, masih bisa wudhu, ya, habis jalan kaki wudhu kan anak ya. Jadi subhanallah, yang kadang kalau kita tidak ingatkan nikmat kesehatan termasuk nikmat yang kita lupakan. Padahal sehat itu penting, dan kemudian kita merasa penting ketika kita sakit. Tapi ketika kita sehat biasanya lupa gitu. Sehingga sebelum diingatkan dengan sakit, saya perlu mengingatkan diri saya sendiri dan kepada semuanya, saat sehatlah mestinya ingat. Saat sakit tentu enggak masalah juga orang kemudian bersyukur atas nikmat sehat ketika sakit. Tapi lebih baik lagi adalah ketika kita sehat, kita pun ingat bahwa nikmat sehat gitu. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih mengkaji Al-Hikam ini. Biarkanlah waktu berlalu terus. Yang jelas hari demi hari, bulan demi bulan kita bacakan saja ini hikmah dari Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang di dalamnya banyak sekali mutiara-mutiara hikmah yang kita bisa gali, kita bisa ambil, kita bisa pelajari. Baik, di pertemuan bulan lalu kita sampai kepada hikam yang ke berapa ya? 6 ya, yang ke-6. Yang ke-6 kemarin biasa kita kalau kajian kita coba review dulu yang lalu dan kemudian kita tambah yang sekarang. Yang lalu kita semuanya disuguhkan di sebuah konsep, sebuah prinsip yang mahal menurut saya, karena memang ini berkaitan dengan posisi kita sebagai hamba, ya, posisi kita sebagai hamba. Kan kemarin kita cerita tentang la yakun ta'khuru amadil ata ma'al ilhahi fi du'a mujiban li sa'yika fa huwa dhamina laka al-ijabata fima yakhtaru laka la fima takhtaru li nafsika wa fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi turidu. Itu cerita itu kan cerita tentang bisa jadi kan doa itu diakhirkan, artinya ditunda. Ya, kalau bahasa
pesawatnya delay. Ya. Jadi delay, doa delay, gitu ya. Jadi ditunda, gitu. Ini semuanya ternyata delaynya doa ini itu mengandung makna yang dalam. Kenapa? Karena memang ternyata kita punya keinginan, memang punya irodah, tapi di balik kita atau di samping kita itu ada irodahnya Allah, gitu. Ada keinginan Allah, ya, ada keinginan Allah, dan Allah itu tentu saja berkuasa untuk memilihkan bagi hambanya. Kemarin kan begitu. Jadi memilihkan. Nah, di sini prinsip ini mahal. Kenapa? Karena ternyata di balik kalimat ini kita dibahagiakan dengan kalimat ini. Karena kemarin kan kita bahas. Sekarang kalau misalkan kita minta sesuatu, kita berharap sesuatu, tapi kemudian ternyata kita dipilihkan, sesuatu ini dipilihkan, dan yang memilihkan itu bukan sembarangan, Allah sendiri yang memilihkan itu. Kan itu kalimat kemarin itu. Jadi Allah sendiri yang memilihkan. Apakah tidak senang kita ketika Allah memilihkan mana doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini dasar, ini kuat banget doa ini. Jadi ketika umpamanya ditunda atau dinanti doa itu, sementara ada prinsip di balik itu yang kemudian mahal. Itu apa? Bahwa Allah yang memilihkan. Sekarang pertanyaannya, siapa yang tidak suka Allah pilihkan? Ini pasti ini ketika begitu, maka ketika ada pengakhiran doa atau kapan saja yang Allah tentukan, kita sudah yakin bahwa ini adalah yang terbaik. Kenapa? Allah pilihkan jenisnya, gitu. Jenis doa yang dikabulkan itu pasti yang terbaik, dan waktunya juga waktu yang tepat. Kan gitu ya kemarin ya. Waktu yang tepat. Kita boleh jadi pengennya bulan ini, tapi Allah kemudian menunda menjadi bulan depan, dan itu yang terbaik. Waktunya, jadi jenisnya Allah pilihkan, dan kemudian waktunya pun Allah pilihkan. Gitu ya. Sehingga coba hamba Allah yang mana yang tidak bahagia ketika dipilihkan, baik itu jenisnya maupun waktunya. Yang memilihkannya nggak sembarangan, bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga insya Allah seperti ini tuh, ini dahsyat gitu. Kalau punya prinsip ini itu dahsyat, sehingga nggak ada masalah mau seperti apa nanti dipilihkannya, mau waktunya kapan, no problem, gitu. Ini sebetulnya sikap dasar begini. Ini membuat hati itu nyaman, tenang, tentram, gitu. Nah, sampai di situ kan kemarin, ya kan? Nah, kemudian kan barangkali bertanya-tanya, kalau misalkan sekarang pilihan doanya yang Allah pilihkan, waktunya Allah pilihkan, untuk itu barangkali ada pertanyaan nakal di kita ini. Kalau gitu buat apa doa? Jenisnya juga Allah pilihkan, waktunya juga Allah pilihkan, buat apa? Mungkin ada yang nakal gitu, karena jiwa kita itu kan ada nakal-nakalnya itu, fujuroha wa taqwaha, geding-geding gitu. Ada fujurnya, ada takwanya ada, fujur juga ada gitu. Mungkin ada yang tersulit pertanyaan-pertanyaan begitu itu. Sehingga apa? Gitu kan? Ya nggak perlu berdoa. Kalau minta kepada Allah, ya sering ada tuh, ponakan sering bercanda. Kalau gitu mau katanya, ya apa? Doanya nggak usah disebut lah katanya. Kenapa? Ya Allah, seperti kemarin lah doanya. Ya seperti kemarin doanya. Karena Allah tahu pasti
Istilahnya gini, jangankan doa yang berulang-ulang, sekali saja kita berdoa kepada Allah, itu pasti Allah ingat. Jangankan berulang-ulang, sekali saja Allah minta, itu pasti Allah ingat itu. Nggak mungkin lupa atas doa kita. Gitu ya, udah lihat. Kalau kita kan lupa, Allah nggak bakalan itu. Ketika kita minta apa, pasti ingat. Oh, hambaku ini minta ini. Gitu. Ini interaksi kita dengan doa. Kalau gitu buat apa? Gitu. Doa, subhanallah. Coba deh sekarang kita cermati. Katakanlah ini saya sering pakai ilustrasinya itu kan supaya enak ya. Ini yang berdoa, yang meminta, ini yang dipinta. Tinggian mana? Tinggian mana? Yang meminta atau yang dipinta? Yang dipinta. Betul ya Pak ya? Antara yang meminta dengan yang dipinta, mesti tinggian yang dipinta. Dan yang meminta itu adalah rendah. Yang meminta itu rendah posisinya. Nah sekarang kalau doa berarti minta kepada Allah. Berarti saat berdoa adalah kita saat merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita meminta Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata darus salam. Berarti sebetulnya saat itu kita sedang memposisikan diri di bawah. Saat berdoa kita sedang memposisikan Allah di atas. Maka unik nih prinsip ini. Semakin kita merendahkan diri di hadapan Allah, maka semakin tinggi posisi kita di hadapannya. Kebalikannya, kalau misalkan kita sekarang memposisikan di hadapan Allah adalah tinggi, maka semakin rendah sesungguhnya posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak kata gitu. Seperti apa? Fir'aun ini ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang tinggi. Maka apa? Fir'aun adalah orang yang terendah di hadapan Allah. Kenapa? Karena dia merasa tinggi dan menyayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja ternyata. Semakin kita merendahkan diri di hadapan Allah, maka tempat kita di hadapan Allah itu adalah tinggi. Itu posisinya yang diminta. Sebagaimana firman Allah surat Maryam ayat ke-93. In kullu man fis samawati wal ard. In kullu man fis samawati wal ard illa atir-rahmani abdan. Apa itu? Tidaklah setiap orang, setiap man itu di situ berarti bisa jadi man fis samawati wal ard. Berarti man fis samawati wal ard, kalau man ya bukan ma, berarti adalah malaikat. Man fis sama, siapa yang di langit, man fil ardi, yang di bumi, yaitu kita semuanya. Illa kecuali atir-rahmani abdan, datang kepada Allah sebagai abdan, sebagai hamba. Bahwa semuanya kita datang nanti kepada Allah sebagai hamba. Karena posisi terbaik bagi kita di hadapan Allah adalah hamba, bukan pesaing, bukan menjadi pesaing. Tidak menyayangi kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berada di mana? Di posisi terendah sebagai hamba. Karena sebagai hamba maka disuruh apa juga mau. Posisi itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nanti datang kepada Allah sama posisi itu yang diinginkan, posisi sebagai hamba. Maka dengan demikian dia tinggi di posisi itu ya Pak ya. Makanya ayat yang sering kita bahas, saya sering sering saya ulang-ulang ayat itu, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Sungguhnya hamba Allah adalah orang yang rendah hati. Karena memang ternyata posisinya harus begitu gitu. Karena semakin rendah hati, maka semakin tinggi posisi di hadapan Allah SWT yang diminta. Posisi kata rendah. Maka dari itu ada di waktu sholat itu, saat paling dekat kepada Allah kapan? Saat sujud. Saat kening kita diletakkan kemana? Ke tempat rendah, ke tempat di mana dipijaknya kaki dipijak gitu. Itu kan terendah. Itu saat terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena saat itu adalah sebetulnya saat terendah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lagi begitu. Maka tadi demikian, kalau orang yang kemudian berdoa ya tahu konsep ini, maka sebetulnya meminta doanya adalah meminta doa semakin memposisikan diri semakin rendah di hadapan Allah. Kebalikannya, orang yang sombong adalah orang yang nggak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rendahkan posisi kita dengan meminta itu. Sampai situ deh untuk hikmah yang sebelumnya. Saya tambahin itu aja tambahannya. Ya mudah-mudahan dengan demikian kita tahu ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, memang ketidakberdayaan kita atas semua hal. Coba di surat Al-Furqan yang sering baca saya itu, yang sering baca, pokoknya diantaranya meminta walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Itu menunjukkan bahwa kemudian ya Allah jauhilah dari azab. Karena kita nggak berdaya itu. Minta apa lagi? Banyak sekali kita minta. Di antara permintaan adalah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dalam mendidik anak. Itu kita minta di situ. Kenapa? Karena ketika meminta kepada kita, ya Allah, saya ini bukan siapa sebagai ayah atau bunda, tapi kemudian apa? Rendah. Ya untuk itu ya Allah, minta kepada Engkau. Posisinya begitu. Jadi posisi paling rendah. Ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita minta. Itu deh Pak ya. Nah, sekarang kita masuk ke hikmah yang berikutnya, yang ketujuh. Yang ketujuh itu gini, ini juga kaitannya dengan apa tuh? Dengan hikmah sebelumnya. Saya baca, Bismillahirrahmanirrahim. La yushakkikannaka fil wa'di adam wuqu'il maw'ud wa in ta'ayyana zaman li'alla yakuna dhalika qadhan fi basiratika wa ikhtimadan bi nuri sariratika. Ini apa isinya? Apa makna di balik ini? Kita tahu semuanya, Allah itu punya janji dan banyak janjinya. Ya, banyak janjinya. Allah itu banyak janjinya. Apa kira-kira janjinya yang kita ingat? Ya, surat Al-Asr umpamanya. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sungguhnya ya, itu demi masa sebelumnya manusia dalam keadaan merugi, illa kecuali alladzina amanu, orang yang beriman, wa 'amilus salihati, orang-orang beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati dengan kesabaran dan kebenaran.
kebenaran dan kesabaran. Itu kan, itu janjinya. Bahwa kemudian rugi semua manusia kecuali orang beriman, orang beramal soleh, dan saling menasihati. Tiga itu. Artinya kalau misalkan sekarang dia seseorang melakukan amal soleh, beriman kepada Allah, dan kemudian saling menasihati, beruntung dia. Gitu kan? Itu janjinya Allah. Yang lain banyak yang kita temukan janji-janji itu. Pertanyaannya, apakah setiap janjinya akan dia penuhi dengan Allah penuhi? Jawaban kita pasti Allah akan mengabulkan seluruh janjinya. Di surat Ali Imran, pokoknya di antara rentetan doa itu yang terakhir, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah. Gitu kan? Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika, ya Allah, ya akan mendatangkan seluruh yang kau janjikan kepada rasul-rasul sebelum rasul-rasulmu. Wala tukhzina yaumal qiyamah, dan nanti itu tukhzin itu apa sih? Itu artinya disimpan. Jangan kau simpan ya Allah pada hari kiamat. Artinya apa? Semua janji itu bayar, semua janji itu berikan, terlalu gitu. Itu doanya. Artinya kita semuanya tahu gitu ya. Jangankan Allah, kita sendiri itu harus menunaikan janji kita. Karena di antara alamatul munafik, tanda orang munafik adalah ketika dia tidak memenuhi janjinya. Kan gitu ya, di antaranya orang saja harus memenuhi janjinya, dan kriteria orang baik adalah orang yang memenuhi janji. Orang aja begitu, apalagi Allah tidak akan menyelesaikan janjinya. Ketika berjanji pasti dipenuhi. Gitu ya Pak ya. Sehingga hikmah yang ini bicara masalah itu. Karena soalnya begini, ada wuqu'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanu. Ada ada wuqu' itu artinya janji itu seakan-akan tidak dipenuhi, gitu ya. Ini sebetulnya nyambung ke hikmah sebelumnya gitu. Seakan-akan namanya nggak terpenuhi itu janji itu. Katanya begini, ada orang yang kemudian kan katanya sholat nanti bisa gampang rezekinya. Ini udah sholat sudah sebulan ini tapi gini aja susah-susah gitu kan, berarti kan. Sering begitu. Padahal janjinya begitu. Ya, orang beruntung, iman, amal soleh, bernasihat kan gitu ya. Ini soalnya ada. Itu soalnya seni bergaul, seni berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala tuh ya di situ itu. Ini penting karena ini diungkap dari keseharian kita yang terjadi. Ada wuqu'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanu. Gitu kan? Ini nggak terjadi kayak tadi di hari sebelumnya ta'akhur doa itu gitu. Katanya janjinya begini, tapi kok belum juga datang nih, gitu kan? Belum juga datang. Gitu. Ada kan kalanya. Kalau kita ngaji hikam yang tadi yang sebelumnya ini udah selesai. Ini pertanyaan ini udah bagi orang yang kemudian belum selesai yang pertama tadi. Yaitu apa? Bahwa nanti Allah janji itu tentu akan memilihkan janji mana yang dipenuhi.